Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dalam rumah tangga kita pasti menginginkan pasangan yang terbaik. Tapi itu tidak dialami oleh narasumber kita bernama Ibu Sita yang alhamdulillah saat ini sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Ibu Sita. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sita sudah datang ke Tawakal dan mau bercerita nanti apa yang dialami dari kehidupan rumah tangga Ibu Sita. Ibu Sita tetap yang kuat ya. Iya, sudah ya. Oke. Dan pemirsa, selain Ibu Sita sudah ada di studio juga Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid sehat? Sehat alhamdulillah. Pak Ustadz sehat kan ya? Sehat. Ibu Sita sehat ya? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir kembali di Tawakal. Sama-sama. Dan pemirsa serta Pak Ustadz, nih kita langsung aja dengarkan cerita dari Ibu Sita. Ibu Sita ada masalah apa dengan kehidupan rumah tangga Ibu Sita? Masalah saya itu dari suami kedua. Dari suami kedua? Iya. Oke. Dari suami pertama saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Juga dia itu suka selingkuh. Di pernikahan pertama saya mempunyai 2 orang anak. 2 orang anak? 1 putra, 1 putri. Oke. Nah, di hamil saya yang pertama, suami saya itu memang udah ada kelihatan ada gelagatnya bermain. Ya. Cuma saya nggak melihat secara langsung, jadi saya ya udahlah nggak. Cuma dengar-dengar aja gitu. Aja. Nah, di hamil yang kedua itu saya benar-benar melihat langsung. Melihat dia boncengin perempuan lain, terus sampai saya juga waktu itu kan ngelihat handphonenya ya Mas ya, sampai saya lihat itu, sampai saya catat nomornya dan saya telepon juga, dan emang mengakui sampai si saya datangin ke rumah mengakui. orang itu juga, sampai saya datangin, ya dia memang bilang ya si ini nih gitu, ceritalah dia sama saya. Akhirnya ya udah saya pulang, saya tanya, malah akhirnya saya yang disalahin. Apa kata suami? Iya, dia bilang itu fitnah lah. Dia bilang pokoknya untuk supaya dia membela diri, ya ujung-ujungnya KDRT. Saya dipukulin. Iya. Oke. Pak Ustadz, tadi juga sebelumnya kasus-kasus sebelumnya juga kurang lebih sama seperti ini Pak Ustadz. Tertangkap basah, tidak mengakui, justru malah melakukan kekerasan. Kan nggak ada salahnya ya Pak Ustadz ketika dia oke, saya mengakui. Itu apa yang dia lakukan itu salah, dia sudah berselingkuh. Tidak, tanpa harus pakai kekerasan kan Pak Ustadz? Ya, seperti itu. Betul. Ya Mas Farid, begini, ini memang saya kira memang kasusnya mungkin tidak hanya Bu Sita, para pemirsa. Ya. Mungkin ini adalah satu dari puluhan saudara kita yang di Bu Sita, di mana sang suami ini melakukan tindak kekerasan kepada istri. Apalagi ini persoalannya, mohon maaf, rasanya dengan perempuan lain lah, gitu. Saya berkali-kali menyampaikan jangan kita menuduh orang dulu sebelum ada bukti. Tadi ternyata Ibu Sita sudah melihat sang suaminya sudah boncengan dan sudah diklarifikasi, nyatanya si perempuannya mengiyakan. Ya. Kemudian ternyata suaminya marah-marah. Nah, ada akhlak. Jangan hanya kita bicara boleh dan nggak boleh. Kalau semua ngomongnya boleh, itu orang nggak punya adab. Orang kalau fakih, ini dalam fikih, ngerti fikih, tapi nggak ngerti adab, dia nanti ini jadi fasik, suka. Terus pokoknya mana boleh. Contohnya tadi, kan boleh laki-laki misalnya kawin lagi. Nggak ada urusannya dengan Anda. Tidak begitu. Contohnya lah, misalnya Rasulullah SAW. Beliau tuh istrinya banyak, tapi semuanya kan tahu. Nah ini misalnya ngumpet-ngumpet, ini kan bukan adab yang baik, ya kan? Kemudian diklarifikasi, mungkin kalau bahasanya bagus Ibu Sita benanya, kan nggak perlu marah-marah, ya kan? Kalau itu misalnya baik, benar. Memang diantara ciri orang itu melakukan keburukan atau maksiat, itu kalau dia malu dilihat orang, itu cirinya. Ini tadi ditanyain, marah-marah itu malu. Padahal beliau sudah punya bukti kan, si perempuannya sudah ditanyain, iya, gitu kan, ini enggak. Nah ini tanda-tanda orang melakukan kemaksiatan. Baik, terima kasih Pak Ustadz keterangannya gini. Ibu Sita, saya juga mau nanya ke Ibu Sita. Setelah dia marah-marah melakukan KDRT,
Ibu Sita memutuskan pisah sama suami ini yang pertama? Karena saya udah nggak kuat lagi Mas Farid. Saya udah nggak kuat lagi, akhirnya saya minta cerai. Saya sempat sendiri kurang lebih 6 tahun lah. 6 tahun? Anak-anak ikut siapa? Anak-anak ikut saya, karena saya lebih baik saya berpisah sama suami daripada sama anak saya. Akhirnya saya menikah lagi, saya pikir ya namanya orang baru kenal ya pasti baik. Baik banget ini. Jadi saya maulah menikah lagi dengan tujuan bisa menjadi imam buat saya, buat anak saya, melindungi saya. Tapi kenyataannya dia lebih buruk dari suami saya yang pertama, Mas Farid. Lebih buruk. Bisa ceritakan kenapa dia bisa lebih buruk? Kalau suami saya yang pertama itu dia cuma Selingkuh. KDRT, selingkuh. Kalau ini dia selain selingkuh dia juga mabuk-mabukan, judi juga. Iya, selain selingkuh juga. Dan yang parahnya lagi, dia nggak cari nafkah. Yang ada dia suka ngambilin uang saya. Dia nggak peduli sama anak dan istrinya, Mas Farid. Mas udah pulang? Loh, itu kan uang tabungan aku, Mas. Berisik. Gua butuh uang ini buat gua senang-senang. Kenapa? Nggak suka loh. Astaga, Mas. Mas pasti mau buat mabuk-mabukan lagi ya, Mas? Itu kan tabungan anak-anak sekolah, Mas. Istri nggak tahu diri. Istri nggak tahu diri. Ibu! Ya Allah, ya. Jangan kayak gitu sama ibu ya. Diam lo. Pemirsa, coba lihat nih. Kewajiban mencari nafkah itu suami, bukan istri. Ini ada seorang laki-laki yang dia sudah menikahi, mohon maaf nih, menikmatin secara lahir maupun batin, plus mengambil hartanya. Padahal kan begini, kalau kita merujuk pada Quran, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan itu mahar. Mahar. Berarti mahar itu miliknya perempuan. Laki-laki nggak boleh. Fa in tibna lakum, kalau perempuan istri itu ikhlas, seneng, baru boleh dimakan. Kalau seneng, lah ini mahar. Apalagi tadi sudah menikahin nggak mau memberi nafkah, malah ngambil duit untuk mabuk-mabukan. Alhamdulillah. Pemirsa, ini bukan orang yang beradab. Saya kira ini harus kita bantu. Di masyarakat kita manapun kalau ada orang begini, ayo kita bantu selesaikan. Kita nasihati. Jangan ada korban-korban berikutnya, Ibu Sita. Ibu, kalau suami itu nggak bekerja, Cuma serabutan aja Pak Ustadz. Kalau misalnya ada pekerjaan, dia kerja. Tapi kalau emang enggak, ya udah dia ngambil uang saya buat kayak gitu. kan tadi hukumnya yang wajib memberi nafkah itu adalah suami. Ini sebaliknya, sudah disiksa, KDRT, mabuk, terus ada sebuah kisah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini karena ceritanya baik. Ada seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasul, saya ingin bersedekah. Saya punya uang. Saya ingin bersedekah kepada suami dan anak saya, karena suami dan anak saya ini miskin. Gitu. Nah, ini artinya apa, pemirsa? Bisa jadi seorang istri lebih mampu mencari nafkah daripada suami. Kan begitu. Nah, izin kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, ya sedekahlah kepada orang yang paling dekat. Dan itu lebih afdol. Posisinya kalau seorang istri memberikan sedekah kepada sedekah nih. Tapi kalau suami itu bukan sedekah ke istri. Itu kewajiban. Sedekah kan boleh, sunnah. Istri punya uang, suaminya minta, dikasih.
luar biasa mulianya. Wong dia nggak berhak, nggak layak seharusnya dia ngasih, tapi ini kemuliaan bagi Ibu Sita. Ibu Sita ini agar dia ngasih. Nah ini sebuah poin besar, tapi nyatanya oleh Allah masih diuji Ibu Sita ya. Ternyata suaminya masih kasar, masih galak. Bersabarlah. Ini pelajaran kita pemirsa. Kalau mungkin banyak masyarakat di luar sana, ibunya kerja, suaminya nganggur. Alangkah mulianya engkau wahai para istri. Iya. Padahal itu kewajiban para suami. Ini sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh seperti itu tuh, nggak boleh. Dan alangkah tidak bersyukurnya suami Betul. mendapati istri sudah bisa bekerja, tapi justru malah memanfaatkan ya Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sabar ya Bu Sita. Nanti diganti oleh Allah. Insya Allah. Sampai sekarang belum dapat pekerjaan tetap suami pada saat itu ya maksudnya? Iya, belum. Belum dapat ya. Oke, kemudian Ibu Sita pernah ngomong baik-baik nggak sih sama suami, nanya kenapa nggak mau bekerja lebih giat lagi, kenapa kok justru malah ngambil uang? Ada komunikasi lah di situ. Udah Iya. pernah ngomong. Saya udah ngomong, udah pernah ya ngomong secara baik-baik. Kalau selesai makan saya ajak ngomong kayak gitu. Tapi dia malah marah sama saya, Mas. Malah marah, pokoknya udah nggak karu-karuan sampai anak saya yang pertama dari suami saya yang pertama nggak sanggup mungkin ngelihat saya berantem terus gitu ya. Terus sekarang dia pergi, Mas. Pergi dia sekarang. Pergi, jadi saya di rumah tinggal sama Sama anak yang saya yang perempuan. perempuan sama suami saya itu aja. Sehari-hari suami yang baru ini ibadahnya gimana Bu? Iya, enggak. Jangankan mau ngimamin saya buat dirinya sendiri aja enggak. Keimanan suami ini Pak Ustadz nih nggak Ya. Ini sempurna. pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini satu pelajaran lagi bagi kita semuanya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ini cara kita pengen mencari jodoh, pengen mencari pasangan hidup. Ini sebagai pelajaran, ternyata penting loh mencari kholfiyah. Kholfiyah itu basicnya apa, dasarnya apa, orang ini siapa sih, gitu. Karena kita mau jadikan imam, kita mau jadikan pemimpin kita, jangan sampai kita sembarangan. Ini pelajaran kita apa? Carilah orang kalau baik, ketemunya orang baik. Orang jahat, ketemunya orang jahat. Maksudnya apa? Nah, kita ini berusaha menjadi baik. Maka carilah orang yang baik juga. Gitu. Bertemanlah kepada orang-orang yang baik. Mencarilah pasangan orang yang baik. Maka kalau nanti kita pingin dapat jodoh atau mencari jodoh untuk anak-anak kita, ayo ditanya dulu dah. Kira-kira ini orang ini basicnya apa sih? Ya bahasa kasarnya kerjanya apa? Akhlaknya kayak apa? Kalau panduan dari Rasulullah SAW, fahfad bidatid-din, dari agama. Nah, Ibu kan menikah sama suami yang baru ini kan Ibu bawa anak 2 ya. Iya. Satu tadi cerita udah kabur karena dia nggak suka banget sama bapaknya seperti itu. Terus kemudian perlakuan dia sama anak Ibu dari yang suami sebelumnya adil nggak sih? Iya, Allah Mas, jangan kan sama anak tiri ya, anak dari suami saya yang pertama sama anak kandungnya aja sama aja kayak gitu. Sama anak kandungnya juga dia Iya, begitu? Enggak, pokoknya udah nggak peduli lagi. Jadi apalagi kalau dia kalah judi, Mas. Kalau dia kalah judi itu pulang-pulang marah. Yang ada apa-apa suka diberantakin sampai mukul. Dan yang paling inti dari yang paling nyakitin ini, Mas. Dia berbuat sama saya, Mas. Kenapa Bu? Kenapa? Dia memperkosa anak saya yang perempuan. Ibu Sita, Dia mukulin saya, Mas. Saya masih bisa tahan. Saya masih bisa berobat, Mas. Tapi kalau yang ini saya nggak bisa. Ibu sudah lapor polisi? Saya nggak berani, Kalau Mas. menurut saya Ibu harus lapor. Itu kejadian Tapi dia ngancam saya sama anak saya, Mas. Nggak usah takut Bu, ada banyak Kalau anak saya nanti perlindungan. kalau mau dimatiin bagaimana, Mas? Ada banyak LSM bisa melindungi Ibu, nanti coba kita bantu. Tapi gini Bu, saya kalau Ibu berkenan, kalau enggak apa-apa juga.
boleh tahu nggak ceritanya kok kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena kan saya kerja, Mas. Jadi anak saya kalau pulang sekolah di rumah cuma beres-beres rumah. Saya nggak tahu, saya kerja pulang sore, kadang pulang malam. Kenapa saya pulang kok saya lihat anak saya di kamar nangis-nangis aja. Terus kan saya tanya, tadinya dia nggak ngaku. Terus saya paksa, terus kenapa? Akhirnya dia bilang. Terus pas saya tegur suami saya, dia malah lebih marah. Katanya kalau sampai ngadu, kalau sampai laporin. Di usia berapa anak ibu diperlakukan seperti itu? Kelas 1 SMA. Sudah lama. Sudah lama atau masih baru-baru ini kejadiannya, Bu? Iya, belum begitu lama banget. Kalau menurut saya harus segera lapor polisi, Saya Bu. kira gini, Bu. Jadi kalau kita meniru hadis Rasulullah SAW, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang didolimi. Kita ini menolong dia karena dia zalim. Kita tolong. Caranya apa? Bertanggung jawab. Ya. Kalau kita biarkan, bisa jadi dia akan melakukan kepada orang-orang lain. Dan itu lebih parah. Kemaksiatan itu harus kita cegah, kita stop. Mungkin anggaplah kita jadi korban, tapi kita harus menyetop agar orang ini berhenti berbuat maksiat. Kita nggak perlu takut, Bu. Kita masih punya Allah. Wala tayasu min rahillah. Tidak usah kita berputus asa berharap rahmatnya Allah. Ada ditolong oleh Allah. Setelah ibu tahu itu, ibu marah besar. Apa yang ibu lakukan lagi pada suami ibu? Saya memang nggak ngelaporin ke polisi, tapi dia saya usir, Mas Farid. Dia saya usir, tapi setelah dia pergi bukannya ketenangan lagi yang saya terima. Beberapa hari kemudian datang beberapa orang ke rumah saya. Saya pikir tamu biasa, nggak taunya kayak rentenir gitu. Dia nagih hutang, padahal kan saya nggak pernah berhutang. Sampai dia nagih maksa, Mas. Ternyata yang mengutang itu suami saya. Sampai akhirnya dia ngajak-ngajak ke rumah karena udah lama dia nggak bayar hutangnya. Dan motor satu-satunya punya saya buat kerja diambil, Mas. Iya. Sekarang saya mau kerja pakai apa? Kalau pakai ongkos udah repot, Mas. Oh, ini rumahnya Andi. Oke. Apa yang bisa diambil ya? Bro, ambil TV-nya. Ayo cepat. Astaga! Kalian ini siapa? Kok mau ambil barang saya? Saudari ini istrinya Pak Andi kan? Iya. Saya kasih tahu sama ibu ya. Pak Andi sampai detik ini, Bu, belum bayar utang sama saya. Utangnya banyak, Bu, sama saya, Bu. Udah, ambil, Pak. Cepat. Jangan, Ayo. jangan Mas, jangan angkat TV saya, Mas. Aduh, Pak, begini. Pak, jangan bawa TV Lepasin. saya, Pak. Lepasin. Pak, Ini jangan apa-apaan TV sih? saya, Lepasin. Pak. Ini motor siapa nih? Itu motor anak saya, Pak. Oh, kebetulan kalau begitu. Pak, ambil, Pak. Ayo, Jangan, cepat. Pak, jangan ambil motor anak saya, Pak. Masih mau pergi apa? Bayar utangnya, bisa nggak? Hah? Saya nggak punya uang. Bukan. Pak, jangan bawa motor saya, Pak. TV saya, Pak. Ibu Sita sempat bercerita nggak sih sama keluarga? Saya cerita, Mas. Ya, tapi saya nggak cerita sepenuhnya yang sangat menyakitin saya karena saya juga nggak mau sampai orang tua saya mikirin saya. Jadi saya tanggung sendiri selama saya masih bisa, Mas. Saya nggak mau ibu bapak saya juga sedih karena hidup saya kayak gini, Mas. Ya, Masya Allah. Saya nggak mau, saya nggak bisa ngebahagiain orang tua. Masa saya harus bikin orang tua saya mikirin saya juga, Pak Ustadz. Itu yang saya pikirin. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini contoh yang Istighfar ya, baik. Bu, ya. Istighfar. Tarik Ini nafas seorang dalam. anak yang baik. Istighfar. Beliau didolimin, nggak ada yang menolong. Masih ada orang tua, tapi nggak mau menyakitin orang tua. Ada sebuah hadis begini, Bu. Saya kagum sama ibu, walaupun sakit dolim. Ada seorang yang bertanya begini, Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasul, apa sih amal yang paling baik yang dicintai oleh Allah? Yang pertama Rasul mengatakan as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Yang kedua birrul walidain. Bakti sama orang tua.
nggak menyakitin orang tua itu luar biasa loh. Karena di Quran wala taqullahumma uff, jangan ngomong lah ini mau cerita yang kira-kira membuat orang tua sedih nggak? Beliau tahan, luar biasa Bu. Insya Allah Ibu dapat pahala dari situ. Nah, tapi karena persoalan ini harus diselesaikan. Iya. Perlu cerita kepada pihak yang kira-kira bisa membantu. Ibu Sita, kondisi anak gimana sekarang? Terutama yang jadi korban sama yang pergi dari rumah itu. Anak saya yang perempuan cuma murung aja, Pak. Dia juga sekolahnya jadi udah males-malesan. Saya juga kerja juga jadi gimana ya? Saya tetap harus banting tulang buat bayar utang suami saya. Jadi sekolahnya terbengkalai. Adiknya itu suka nanyain kakaknya kemana, abang kemana, katanya gitu. Udah pernah cari kemana abangnya? Saya nyari ke teman-temannya udah Mas Farid, tapi saya belum ketemu. Anaknya masih sekolah Ibu yang lagi. Iya. Masih sekolah Kalau anaknya. pergi dari rumah udah nggak sekolah Pak. Dia Yang harusnya gede. kerja, iya. Yang masih sekolah kan yang Sudah. kelas 2. Begini Bu Sita, yang pertama diselesaikan dulu secara hukum deh. Nanti kalau sudah ini status hukumnya jelas, enak. Anak juga nanti fair. Sudah nak, nggak usah dipikirkan. Nggak ada hubungannya. Karena kalau masih ini berhubungan, ini nggak bisa. Gitu Bu. Nah, persoalan hutang Mas Farid. Ibu kalau nggak mau bayar pun selesai Bu. Nggak apa-apa ya Pak Yang Ustadz ya? berhutang adalah Suaminya? Suami. Walaupun kan tadi apalagi jaminan motornya Sudah diambil. Iya. Ibu nanti misalnya nih ngadu ke pengadilan pun ibu menang. Saya nggak berhutang kok. Begitu. Iya. Dan saya nggak ngapain saya nanggung. Selesai Bu. Motor itu nggak usah nanggung. Masalah pikiran. Nanti di akhirat bukan ibu yang punya hutang. Gitu Bu. Udah di stop. Ini orang dizolimin. Bagaimana? Mohon maaf nih rentenir itu. Orang udah susah dipingin susah lagi. Ini zolimnya rentenir di situ. Minjemnya 1 juta, balikinya 2 juta. Kan nggak bener. Apalagi orang susah. Nah, ibu stop. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Makanya saya berharap anak saya Ya, bisa ketemu, bisa nanti insya bantuin Allah saya, ibu Pak kena Ustadz. hutangnya itu udah di stop. Mudah-mudahan anaknya balik. Udah anak nggak usah. Pak Ustadz, Ibu Sita, ini alhamdulillah tim sudah bisa nemuin anaknya Pak Ustadz. Bener Mas Ini Farid. ada sedikit kejutan buat Ibu, kita datengin hari ini. Kami ada di sini Mas. Iya, kita sudah berbulan-bulan komunikasi, kita coba temuin, alhamdulillah sudah ketemu. Ibu siap ketemu sama anak Ibu? Saya udah kangen banget sama Sama. anak saya. Sudah siap? Kuat ibunya udah mau terima. Coba jangan kabur lagi. Udah diterima aja. Ya Allah, Mami, Anaknya sempat nggak mau Pak Ustadz. Siapa namanya? Mas siapa? Mas Farul sini. Duduk sini. Duduk. Mas Farul di dekat sama saya. Duduk sini. Udah nggak apa-apa pelan-pelan. Farul ya. Ya. Duduk dulu. Duduk yang Mami kemana? ya. Ya. Mas Farul apa kabar? Sehat? Sehat. Umur berapa Mas Farul? 20. Masih sekolah? Ya, Dan lulus ya? SMA? Mas Farul ini Ibu? Ya. Masih sayang sama Ibu? Masih. Alhamdulillah. Cinta. Ayo Bismillah, ayo. Cium Kan tangan kita Ibu, udah cium ngomong tangan. tadi. Nggak usah ngomong. Cium tangan sih. Iya, kemarin tim juga udah ngomongin. Kita niat baik jemput Mas Fahru ke sini ketemu sama Ibu. Alhamdulillah masih mau. Tapi kenapa enggak coba? Yuk. Saya tahu kesel. Nggak apa-apa. Kenapa? Coba di- Apa yang bikin kesel? Apa cerita? aku kecewa karena ibu semua keluarga saya jadi berantakan Kenapa sebabnya? karena dia lebih memilih suami yang keduanya dibandingkan yang mempertahankan yang ini. Oke. Kebetulan Mas Farul sudah mulai besar nih. Iya, sudah mulai. tahu masalah. Iya. Mas Farul yang lewat sudah lewat. Ibu tadi kamu dengar ibu cerita kan? Ternyata ibu menyesali nih dengan suami yang keduanya ibu. Nggak ada orang nggak punya masalah Mas Farul. Sekarang udah mau pisah, udah nggak pernah datang nih. Sudahlah. Anak itu selamanya nggak mungkin akan menjadi bekas. Nggak bisa.
nggak mungkin bekas. Mau nanti sampai mati pun tetap itu ibu. Bahkan ridhonya Allah itu di bawah ridhonya orang tua. Sehebat apapun orang, semulia apapun jabatannya tinggi, kalau orang tuanya nggak ridho, nggak ada manfaat. Itu Mas Fahri. Lebih baik kita biasa sederhana tapi orang tua senang. Lihat tadi Mas Fahri, ibu cerita bagaimana beliau menutupin tidak mau cerita kepada orang tuanya. Ini karena saking sayangnya. Gitu. Beliau sadar tadi salah. Beliau ngaku ini kesalahan. Dan dia dah insya Allah akan berubah. Nah ini yang paling penting Mas Fahrul ya. Mas Fahrul, ngerti kan ya? Aku bismillah, ini sebuah kemuliaan. Nanti kamu jadi orang mulia. Gitu Mas Fahrul. Mulia dunia akhirat. Karena apapun ini. Gitu Mas Fahrul. Iya, Mas sudah nyampein aja. Faru kan waktu itu kita pernah bilang ini ibunya Faru sendiri mau minta maaf, Pak. Coba bayangkan seorang ibu justru mau minta maaf sama anaknya. Coba dipertimbangkan lagi, hilangkan rasa kesal itu. Karena kalau tadi dengar cerita dari awal, dengar kan tadi di belakang kan, bukan semua kesalahan dari ibu kan. Coba dibukakan pintu maaf. Ibu boleh mau disampaikan silakan kan. Ibu minta maaf. Cinta. Ibu awalnya kepengen kamu pada bahagia semua, nggak kayak gini. Masya Allah. Tapi semuanya. Coba hilangin rasa kesalnya pelan-pelan. Coba. Ibu kepengen Mas kamu Faru, merasakan ada Mas kasih Farid. sayang seorang bapak, tapi malah kayak gini. Ibu salah, ya Allah. Ayo bismillah Mas Fahrul. Salaman deh, salaman. Salaman. Ayo. Ayo. Antar Mas Fahrul. Bismillah. Coba pegang nih tangan kiri. Ayo bismillah. Nah, gitu. Bismillah. Ya, Hilangin rasa dendam itu. Iya. coba. Faru udah dengar kan semua tadi di belakang kan udah dengar semua kan? Nangisnya ibu kayak begini Mas Fahrul. Coba. Siapa ada kamu Sebenarnya saya nggak nanyain marah terus. sama ibu, tapi saya sangat kecewa apa yang diambil putusannya. Iya, tapi ibunya Faru kan udah menyadari itu semua. Iya. Iya, Pak Ustadz ya, udah nyadarin itu semua. Masya Allah kayak begini. Udah Mas Fahrul. menyesal segitu Mas Fahrul bisa menyesalnya. lihat nangisnya sampai Saya belum bisa ngebahagiain anak, Pak Ustaz. Tuh, dia masih mikirin. Saya Pak. kepengen bahagiain anak. Apapun saya lakukan. Coba buat Mas Farid, bahagiain Mas anak. Faru coba lihat. Ibu pengen membahagiakan kamu. Kamu pasti juga pengen membahagiakan sama kan? Sama-sama pengen membahagiain. Cuma dalam hal ini belum ketemu. Belum ketemu ya. Karena ada dia udah ngomong nggak marah kok, cuma Iya, kecewa. ya. Kecewa pelan-pelan lah, Mas Faru. Saya mau memaafkan tapi ibu sudah nggak sama dia lagi. Iya, ibu lebih memilih anak daripada orang kayak gitu. Enggak. Ayo, cium, Lebih cium baik. tangannya. Karena ibu yakin Ayo, Mas Allah Faru, pasti ngasih cium rezeki tangan. buat Sudah kita. janji, ibu sudah janji. Udah kalau gitu, Fahmi bantu ibu untuk mencari dia, untuk mentanggungjawaban kesalahannya. Belum, Ibu. Iya. Cium tangan sama ibu. Cium tangannya, Nak. Cium tangannya. Kamu baik-baik ya. Para pemirsa, hari ini kita menyaksikan sebuah peristiwa besar di mana sang anak, sang ibu berpelukan. Walaupun awalnya berat sekali bagi seorang anak, padahal secara syariah pun ini terbalik. Seharusnya yang minta maaf tuh bukan orang tua, Ya, tapi harusnya anak. Ada sebuah kisah di dalam hadis itu, anak lapor kepada orang tua. Wahai Rasulullah, hartaku sering diambilin sama orang tuaku. Gitu. Apa-apa diminta nih. Rasulullah bilang, anta wa malu kali abika. Kamu, hartamu itu milik bapakmu. Nah ini subhanallah, tapi ada kebaikan. Yang tadinya keras sudah baik. Mudah-mudahan Mas Fahrul dan ibunya dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni. Mungkin kita belum berbanyak berbakti sama orang tua kita. Hari ini mudah-mudahan ini pertemuan yang mulia dan dimuliakan. Mudah-mudahan dirahmatin seterusnya. Satu orang terselamatkan. Masih banyak lagi mungkin yang belum. Kita bangga sama Mas Fahrul. Hebat.
Kita takut cerita-cerita orang dulu yang tidak mau mengakui orang tua akan sengsara. Kita tahu maling, kundang, apapun yang nggak mau mengakuin ibunya, naudzubillah, hidupnya akan sengsara. Hari ini akan ada kemudahan. Saya yakin Mas Farul akan ada banyak kemudahan, rezekinya, jodohnya, pekerjaannya. Insya Allah dengan orang tua. Ya. Ada sebuah menarik, yakin. Hanya berbakti sama orang tua itu kita bisa minta kepada Allah. Ya Allah, saya bakti, saya minta ini. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah bercerita, ada orang masuk terperangkap di sebuah gua, nggak bisa keluar karena batunya besar. 3 orang ini namanya tawassul bi a'malis sholihah. Dia salah satunya ngomong, ya Allah, saya pernah bakti sama orang tua saya, ya Allah. Karena bakti saya, tolong selamatkan kami, buka pintu gua itu, ya Allah. Tergeser. Itu dengan apa? Namanya wasilah amal soleh. Nah ini Mas Farul, ayo minta. Mohon sekarang, ya Allah, selamatkan saya, ya Allah. Ibu saya, sukseskan saya dunia akhirat. Ibu bisa memberikan anak, anak bisa memberikan ibu. Itu Mas Farul pelajaran. Makasih Pak Ustaz. Fahrul udah dewasa, udah ngerti masalah dari orang tua Fahrul. Jadi itu pelajaran buat Fahrul. Jangan sampai Fahrul memperlakukan istri nanti seperti itu. Dampaknya adalah ke anak-anak, itu yang paling penting. Yang satu hal yang paling penting adalah ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah, ridhonya orang tua, itu harus dicari. Ya, ini Mas Farul, Ya. udah nanti simpen nomor saya. Mas Farul udah kerja apa belum? Kerja. Alhamdulillah. Ya. Nanti kalau ada apa-apa, kerja nggak kerja, nanti ke pesantren saya. Ya, sama bedah. Ada tinggal gampang. Kalau ada apa-apa, ke pesantren dah. Ya, udah. Apa Mas Farul, karena itu bisa kontak sama ibu. Iya. Itu ya Mas Farul. Iya. Mudah-mudahan lah. Titip jaga ibunya Fahrul ya. Pak Ustaz, terima kasih semua tausiahnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga, nggak cuma buat kita yang ada di studio, tapi buat pemirsa di rumah. Amin. Boleh saya bicara sebentar? Boleh, silakan. Saya mau berterima kasih sama Quran TV, sama Mas Farid udah nemuin anak saya. Saya terima kasih banget. Karena Allah sih Bu, saya perantara. Iya, karena Allah, tapi perantara. Kita perantara aja. Allah yang kasih jalan itu semua. Makasih juga Pak Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan untuk saya juga. Mudah-mudahan zuriyah kita semuanya jadi orang baik-baik. Semuanya. Baik pemirsa, sampai di sini tawakal. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi ini, kisah pagi ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.